Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tentang materi regulasi dan registrasi. Sekarang kita akan masuk pada beberapa ketentuan atau definisi yang harus dipahami sebelum mempelajari fitofarmasi. Jadi pengertian tentang yang pertama adalah obat tradisional. Apa yang dimaksud dengan obat tradisional? Nah, ini Anda bisa baca di sini yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ini ketentuan apa yang dimaksud dengan obat tradisional. Jadi tidak hanya dari tumbuhan saja, tapi juga bisa dari hewan, mineral, kemudian sediaan sarian atau galenik ini yang dimaksud adalah ekstrak ya atau fraksi. Kemudian bisa campuran dari bahan-bahan tersebut. Dan catatan yang paling penting adalah telah digunakan secara turun-temurun sebagai pengobatan. Ya, jadi untuk obat tradisional itu kata kuncinya pada telah digunakan secara turun-temurun. Kemudian cara pembuatan obat tradisional yang baik yaitu merupakan seluruh aspek kegiatan pembuatan ya, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi sekarang untuk obat tradisional itu mewajibkan prosesnya harus sesuai dengan CPUTP. Nah, ini pengertian yang di awal kemarin sudah saya sampaikan ya tentang UKOT, kemudian UMOT, IOT, dan IEBA. Di sini Anda bisa baca tentang pengertiannya. Kemudian di sini mengenai izin edar. Apa sih yang dimaksud dengan izin edar? Yaitu bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Jadi agar bisa diedarkan harus punya izin edar. Kemudian apa yang dimaksud dengan registrasi? Yaitu prosedur pendaftaran dan evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar. Nah, ini kalau ada produk impor, tentu ada importir gitu ya. Yang dimaksud importir adalah badan hukum yang bergerak di bidang perdagangan obat tradisional yang memiliki izin importir sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang usaha jamu racikan. Ya. Kalau racikan ini ya, dia bisa dilakukan oleh depot jamu atau yang sejenisnya. Kemudian dia melakukan pencampuran sediaan jadi dan atau sediaan segar untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Kalau usaha jamu gendong, itu dia bentuknya cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung pada konsumen. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara jamu gendong dan jamu racikan. Kemudian apa yang dimaksud dengan simplisia? Kemarin sudah saya sampaikan ya, bahan segar yang dikeringkan ya, yang belum mengalami pengolahan. Hanya dari bahan segar yang dikeringkan saja. Kemudian sediaan galenik adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia baik nabati maupun hewani dengan cara yang sesuai di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Kemudian berikutnya mengenai, nah ini, perbedaan obat tradisional, kontrak, lisensi, dan impor. Gitu ya. Kalau kontrak tentunya dari ada proses kontrak dari yang dilimpahkan pada IOT dan UKOT. Begitu juga lisensi. Ya, lisensi berdasarkan lisensi dilakukan oleh IOT dan UKOT. Kemudian kalau impor ya, seluruh prosesnya dilakukan di luar negeri. Kemudian dimasukkan dan diedarkan di Indonesia. Nah,
Kalau pemberi dan penerima kontrak ya, pemberi kontraknya bisa IOT, bisa UKOT, bisa UMOT. Tapi penerima kontraknya adalah IOT dan UKOT. Jadi UMOT tidak boleh menjadi penerima kontrak. Nah, kita masuk pada Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Nah, apa yang dimaksud dengan izin edar? Ya. Jadi, untuk bisa diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Izin edar diberikan oleh Badan POM melalui proses registrasi. Berlakunya 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Nah, kriteria yang bisa diberikan izin edar. Jadi, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, prosesnya menerapkan CPOTB, memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau yang lainnya, dia berkhasiat dibuktikan secara empiris dan ilmiah dan atau ilmiah ya. Kemudian penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Nah, ada beberapa yang tidak memerlukan izin edar. Yang pertama tadi ya, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Karena dia dijajakan langsung dan tidak ada proses penyimpanan dan sebagainya, jadi dia tidak perlu izin edar. Kemudian simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri, juga untuk keperluan layanan pengobatan tradisional ya. Dia kalau berupa simplisia atau sediaan galenik tidak perlu izin edar. Kemudian obat tradisional yang digunakan untuk sampel penelitian, untuk registrasi dan untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan juga tidak perlu izin edar. Ada beberapa hal yang dilarang ya dalam pembuatan obat tradisional. Yang satu adalah dia mengandung etanol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Yang kedua, apabila ada isolat, ya isolat atau sintetis yang berkhasiat obat. Jadi tidak boleh ditambahkan bahan kimia obat ataupun misalnya kalau suatu ekstrak bahan aktifnya kurang, itu tidak boleh ditambahkan isolatnya, ya. Kemudian yang ketiga, mengandung narkotika psikotropika. Kemudian yang keempat, mengandung bahan lain yang membahayakan kesehatan. Dan yang kelima, bentuk sediaan intravaginal, tetes mata, parenteral, dan supositoria, kecuali untuk basir. Kemudian ini persyaratan registrasi ya. Kalau untuk produk dalam negeri bisa dilakukan IOT, UKOT maupun UMOT. Kalau kontrak ya bisa dilakukan oleh pemberi kontraknya bisa IOT, UKOT dan UMOT, namun penerima kontraknya hanya IOT dan UKOT. Untuk lisensi hanya boleh dilakukan oleh IOT dan UKOT. Persyaratan registrasinya ya. Jadi dia harus punya penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asalnya. Kemudian memiliki fasilitas distribusi. Kemudian tadi ya ada penunjukan keagenan untuk registrasi. Dan ini persyaratannya harus memenuhi persyaratan CPOTB bagi industri yang di luar negerinya. Ya, karena dia diimpor, mereka yang memproduksi harus punya sertifikat CPOTB. Kemudian ada dilengkapi dengan data inspeksi paling lama 2 tahun. Kemudian yang untuk ekspor bisa dilakukan IOT, UKOT, dan UMOT ya, dan mendapatkan persetujuan dari negara yang dituju. Kemudian di sini pemberian izin edar dan peninjauan kembali ya. Persetujuan izin edar itu berdasarkan rekomendasi oleh tim penilai keamanan, khasiat dan mutu atau oleh Komite Nasional Penilai Obat Tradisional. Kemudian apabila ditolak ya bisa mengajukan banding. Namun ada jangka waktu tertentu ya. Kalau selama jangka waktu banding tidak dimanfaatkan, maka dia harus mengulang registrasinya.
Nah, ketika sudah mendapatkan izin edar, selambat-lambatnya 1 tahun harus dia produksi. Ya, ini harus produksi setelah mendapatkan izin edar. Kemudian yang akan dilakukan evaluasi kembali selama proses produksi ya selanjutnya. Kemudian kewajiban dari pemegang izin edar yang pertama memantau terhadap keamanan, khasiat dan mutu produk yang beredar. Kemudian bila terjadi sesuatu melakukan penarikan produknya ya. Kemudian melaporkan proses pemantauan dan penarikan produk itu ke Badan POM. Nah, ada hal-hal yang pelanggaran gitu ya yang dapat menyebabkan dibatalkannya izin edar. Yang pertama apabila tidak memenuhi kriteria. Ya, setelah diberikan izin edar, produknya pada saat registrasi bagus, tapi setelah diproduksi dia tidak memenuhi kriteria. Kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk sediaan yang dilarang tadi ya. Ada beberapa ya tadi intravaginal, netes mata, supo ya. Kemudian pemegang izin edar tidak melaksanakan kewajiban yang tadi itu. Ya, ada 3 kewajiban tadi itu. Kemudian berikutnya bila pemegang izin edar melakukan pelanggaran di bidang produksi atau peredarannya. Kemudian dia menambahkan ya bahan yang dilarang. Kemudian pada penandaannya ada penyimpangan dari persetujuan izin edar. Nah, ada juga yang izin produksinya atau importnya dicabut. Kemudian juga apabila diketahui dokumen registrasinya palsu atau dipalsukan atau sedang dalam sengketa. Jadi 8 hal ini akan bisa menyebabkan pembatalan atau pencabutan izin edar. Nah, berikutnya kita masuk pada PRKB POM ya, nomor 03.123 06105166 tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol dan batas kedaluarsa pada penandaan atau label obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan. Nah, sama seperti tadi ada ketentuan umum mengenai terminologi atau definisi gitu ya. Yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan bahan tertentu. Yaitu bahan yang bersumber atau mengandung atau berasal dari hewan, baik dalam bentuk tunggal atau campuran atau produk atau turunannya. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian alkohol ya. Alkohol adalah etil alkohol dengan rumus seperti ini. Kemudian tentang batas kedaluarsa yaitu keterangan batas waktu suatu produk masih layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Kemudian yang dimaksud dengan label atau penandaan yaitu setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan produk. Oke, bahan tertentu ya, contohnya ini. Gelatin, gliserin, dan sebagainya Anda bisa baca di sini ya. Bahan-bahan ini harus dituliskan pada label ya, atau kemasan ya. Kalau mengandung bahan-bahan ini, maka harus tercantum pada kemasan. Kemudian, nah ini, babi ini termasuk bahan tertentu ya, tadi dari hewan kan ya. Nah, kalau mengandung babi harus dicantumkan ya, dengan kotak berwarna merah ya, tulisan berwarna merah, gambarnya berwarna merah. Nah, apabila tidak mengandung babi, tapi pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan bersumber babi, ini juga harus dibuat penandaannya. Ya. Nah, syarat penulisan pada labelnya paling kecil berukuran 1,5 mm, harus jelas terbaca, dan proporsional terhadap luas dari label itu. Jadi jangan kecil banget ya, sampai nggak terlihat. Kemudian, kandungan alkohol ya. Jadi yang mengandung alkohol itu wajib dicantumkan ya dengan bentuk persentase. Karena tadi kan batasnya maksimal adalah 1% ya, kecuali tinktur. Kemudian untuk kedaluarsa ya.
Kalau untuk obat tradisional dan suplemen makanan tertulisnya bulan dan tahun, ya. Kecuali yang tadi tidak perlu izin edar. Tapi kalau untuk pangan yang memiliki masa simpan kurang dari 3 bulan, maka harus dituliskan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, pengecualiannya adalah pada wine, ya, minuman dengan alkoholnya lebih dari 10%, cuka, sukrosa, roti, dan kue yang memiliki masa simpan kurang dari 24 jam. Nah, ini tidak perlu penandaan batas kadaluarsa. Kemudian kita masuk pada Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, apa jenis persyaratan keamanan dan mutu dari obat tradisional? Jadi, siapa yang menjamin? Ya semua pelaku usaha, gitu ya. Kemudian yang harus dijamin adalah obat tradisional yang dibuat dalam negeri, diimpor atau diedarkan di wilayah Indonesia sebelum dan selama beredar. Apa yang dikenakan yaitu di bahan baku dan produk jadi. Jadi tidak hanya produk jadinya tapi juga bahan bakunya. Nah, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang obat tradisional. Gitu ya. Nah, persyaratan keamanan dan mutu bahan baku, ya. Ini bisa dilihat di Farmakope Herbal Indonesia, Materia Medica Indonesia, atau apabila belum diatur dalam keduanya, bisa digunakan standar persyaratan farmakope negara lain, atau referensi ilmiah yang diakui, atau data ilmiah yang sahih. Ya. Jadi yang pertama tentu harus dilihat dulu persyaratannya di FHI. Kalau nggak ada di MMI. Kalau nggak ada, masih juga bisa menggunakan farmakope lain, referensi ilmiah yang diakui, dan data yang sahih. Ya. Nah, produknya apa saja gitu ya? Produk jadi berdasarkan penggunaannya nanti bisa dilihat masing-masing. Dibagi menjadi obat dalam dan obat luar. Obat dalam itu ada sediaan rajangan, sediaan serbuk, atau sediaan lain. Yang dimaksud sediaan lain di sini ada serbuk instan, granul, ya, serbuk effervescent, pil, kapsul, dan seterusnya itu ya. Kalau obat luar, jadi dia bisa sediaan cair, bisa semi padat, bisa padat. Kalau sediaan cair itu bisa cairan obat luar atau lotion atau parem. Kalau semi padat bisa salep, bisa krim, bisa gel. Nah, kalau yang padat ya, ada bentuk parem yang padat gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat di toko obat ini, toko jamu gitu ada parem padat ini, masih ada. Kemudian ada serbuk obat luar ya yang dipakainya ditaburkan. Ada pilis ya, untuk pilis tapel ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang hamil ya. Dan barusan melahirkan gitu ya, pakai pilis tapel. Kemudian plester, supo untuk wasir, dan rajangan obat luar. Nah, kita lihat nanti ada parameter ujinya. Kalau di produk jadi ya, ada nanti dilihat persyaratan bahan tambahannya, kemudian uji kualitatif dan kuantitatif. Dan ini harus dilakukan di laboratorium yang diakui oleh Badan POM. Ini parameter uji produk jadi, ya, ada organoleptis, kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, penentuan kadar alkohol, dan pH. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ini untuk obat dalam ya, ada rajangan yang diseduh, ada rajangan yang direbus, ada serbuk yang diseduh, dan sediaan lain. Kita lihat di sini tabelnya sudah jelas ya. Mana yang sama, mana yang berbeda gitu ya. Ini Anda bisa lihat organoleptis itu pasti bentuk, rasa, bau, dan warna gitu ya. Kalau kadar air ini yang berbeda di sediaan lainnya.
Ya, ada serbuk effervescent itu berbeda ya. Dia tidak boleh lebih dari 5. Kalau untuk film strip tidak boleh lebih dari 15. Untuk kadar aflatoksin itu sama ya. Semua bentuk sediaan produk jadi obat dalam sama. Begitu juga untuk cemaran logam berat. Kemudian di sini cemaran mikroba ya. Anda bisa cermati mana yang berbeda, mana yang sama. Itu yang paling penting ya. Untuk bentuk sediaan yang berbeda, mana yang sama, mana yang berbeda. Batas-batasnya bisa Anda lihat. Di sini kalau Clostridia, Salmonella, dan Shigella itu harus negatif karena dia bakteri patogen ya. Kemudian bahan tambahan ya. Bahan tambahan ada nanti Anda cek di lampiran ya, lampiran tadi, peraturan tadi. Tapi nanti juga bisa dilihat di sini ya. Kemudian di sini waktu hancur ya. Waktu hancur ini hanya dilakukan untuk sediaan-sediaan ini, pil, kapsul, tablet gitu ya. Tablet effervescent dan film strip. Yang lainnya tidak dilakukan waktu hancur. Kemudian nanti dicek di keseragaman bobot dan residu pelarut pengekstraksi ya. Terutama selain etanol ya. Selain kalau menggunakan pelarut yang bukan etanol dan air. Nah, ini kita masuk pada keseragaman bobot serbuk Simplicia ya. Ini bisa dibaca ya. Kita ambil 10 kemasan primer dan tidak lebih dari 2 kemasan yang menyimpang dari ini tabel ini ya. Kemudian di serbuk instan, serbuk effervescent granul, kita ambil 20 kemasan primer dan tidak lebih dari 2 kemasan yang menyimpang ya. Kemudian kalau pil kita ambil 10 pil. Tidak lebih dari 2 pil yang menyimpang dari tabel ini. Kemudian ini kalau kapsul ya, Anda bisa lihat 20 kapsul, tidak lebih dari 2 kapsul yang bobot isinya menyimpang dari isi rata-rata lebih besar dari 10% dan tidak satu kapsul yang lebih dari 25%. Kalau yang berisi cairan ya, kapsul berisi cairan, tidak lebih dari satu kapsul yang menyimpang dari 7,5% dan tidak satu pun yang menyimpang dari 15%. Kemudian tablet, kaplet ya, di sini 20 kapsul, tidak lebih dari 2 yang menyimpang dari tabel. Ini kalau cairan obat dalam ya, yang diukur adalah volume terpindahkan. Ya. Jadi volume terpindahkan yang diukur. Dengan batasan yang bisa Anda baca di sini ya. Kita ambil 10 wadah, tidak kurang dari 100%, dan tidak satu pun volume wadah yang kurang dari 95%. Ya. Jika dari 10 wadah yang diukur terdapat volume rata-rata kurang dari 100 dari yang tertera pada penandaan, akan tetapi tidak ada satupun volume yang kurang dari 95% dari volume yang tertera pada penandaan, atau terdapat tidak lebih dari satu wadah volume kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90%, maka dilakukan pengujian terhadap 20 wadah. Ya, bisa dibaca di sini. Kemudian untuk bentuk yang berupa dodol atau jenang, itu tidak dipersyaratkan ya keseragaman bobotnya. Kemudian kalau film strip, maka variasi bobotnya tidak lebih dari 5% dari 3 lembar film strip yang ditimbang. Nah, untuk cairan obat dalam itu selain volume terpindahkan juga dilakukan penentuan kadar alkohol dan pH. Ya. Untuk batasan pH persyaratannya dilihat di Farmakope Indonesia. Nah, ini sekarang kita ke produk jadi obat luar. Ya. Sama seperti tadi, Anda bisa lihat perbedaannya atau persamaannya gitu ya. Bahan tambahan dilihat di lampiran. Oke. Waktu hancur hanya untuk suppositoria ya, yang lain tidak ada. Kemudian kalau volume terpindahkan nanti ada di lampiran, residu pelarut juga harus dilakukan apabila menggunakan selain etanol dan air. Kemudian untuk keseragaman bobot, ini kita lihat di berikutnya. Nah, ini volume terpindahkan ya, untuk sediaan cair. Anda bisa baca di sini, sama seperti tadi ya.
Walaupun obat luar dan obat tadi obat dalam, yang ini adalah obat luar. Oke. Jadi bisa dilihat di sini, kalau 10 wadah berarti harus bagaimana, kalau enggak berarti harus 20 wadah, kalau tidak memenuhi lagi harus 30 wadah, gitu ya. Nah, ini untuk obat luar sediaan padat, misalnya suppositoria untuk wasir. Jadi keseragaman bobotnya di sampelnya 10, tidak lebih dari 1 yang menyimpan. Untuk parem, pilis, stapel, dan plester tidak dipersyaratkan. Untuk serbuk obat luar, kita ambil sampelnya 20 kemasan primer dan tidak lebih dari 2 kemasan yang menyimpang dari tabel. Nah, ini adalah persyaratan bahan tambahan di produk jadi. Ada pengawet, pemanis, pewarna, antioksidan, dan bahan tambahan lain. Kita lihat satu persatu. Ini adalah daftar pengawet ya, yang diperbolehkan dengan batasannya. Ya. Serbuk dengan bahan baku simplisia tidak boleh mengandung pengawet. Sediaan yang diperbolehkan mengandung pengawet adalah serbuk dengan bahan baku ekstrak. Ya, kalau bahan baku ekstrak boleh ditambah pengawet. Tapi kalau bahan bakunya simplisia, ya serbuk simplisia tidak boleh ditambah pengawet. Kemudian untuk obat tradisional boleh mengandung lebih dari 1 pengawet, ya, tapi harus dihitung batas maksimumnya. Ini adalah pengawet-pengawet yang diizinkan dengan batasannya ya, 1 sampai 9. Berikutnya adalah pemanis ya, ada pemanis alami dan ada pemanis buatan. Untuk pemanis alami ini yang ada batasan adalah yang glikosida steviol ya, yang lainnya tidak ada. Kemudian untuk pemanis buatan ada batasannya. Jadi harus dicek masih sesuai dengan batasan ini atau tidak ya, ada batas maksimalnya. Kemudian pewarna, ada pewarna alami, ada pewarna sintetis. Ya. Jadi ini adalah daftar-daftar yang diperbolehkan digunakan dengan batasannya. Ya. Tidak boleh lebih dari batas maksimum yang telah diberikan di tabel ini. Kemudian antioksidan. Memang beberapa produk membutuhkan penambahan antioksidan. Ya. Jadi ini adalah antioksidan yang diizinkan ditambahkan dengan batasan-batasan maksimumnya. Ya, di situ ada vitamin E, vitamin C, gitu ya, ada BHA, BHT, dan ada beberapa yang lainnya. Bisa dilihat batasannya masing-masing. Kemudian masih ada bahan tambahan lain ya, seperti minyak jarak, carnauba wax ya, setil alkohol dan sebagainya. Ini ada 16 gitu ya, yang bisa ditambahkan dengan batasan maksimumnya juga, kecuali pengisi ya. Bahan pengisi tidak ada batasannya, yaitu dextrin. Biasanya kita gunakan maltodextrin ya, Avicel atau Amilum. Nah, ini uji kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan pada bahan baku, obat herbal terstandar, bahan aktif pada bahan baku dan produk jadi fitofarmaka ya. Jadi kalau OHT itu hanya di bahan baku. Kalau fitofarmaka itu bahan baku dan produk jadinya. Kemudian residu pelarut ya. Residu pelarut pada produk dengan pelarut ekstraksi selain etanol yang ditetapkan penggunaannya berdasarkan persetujuan registrasi. Kemudian ada produk lain yang berdasarkan kajian membutuhkan uji kualitatif dan atau kuantitatif. Nah, ini untuk 3 peraturan ya yang kali ini di bagian ini sudah saya sampaikan. Anda bisa baca lagi langsung pada peraturannya ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke peraturan berikutnya ya. Yang ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.